Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga dari berbagai daerah menyerbu program mudik gratis dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menjamin ketersediaan energi selama masa Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap 34 kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap 34 kasus narkotika sepanjang tahun 2025. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 47 tersangka yang ditahan dan disita 1,1 kg sabu-sabu dan 2,6 kg ganja. Selain itu, petugas juga menyita 5 unit kendaraan dan uang ratusan juta rupiah. BNNP Sulawesi Tengah menyebut peredaran narkoba saat ini semakin terorganisir. Para sindikat tidak lagi hanya mengandalkan jalur tikus di darat dan laut, tapi juga sudah merambah ke pengguna teknologi digital. Tingginya peredaran narkoba di Sulawesi Tengah membuat BNNP akan mengambil langkah tegas dan menembak pelaku jika melakukan perlawanan saat ditangkap. Seiring dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus berkembang, kejahatan narkotika yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa ini telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Astacita ke-7 Presiden. Selain melakukan penindakan tegas, BNNP Sulteng juga gencar melakukan upaya pencegahan melalui program Desa Bersih Narkoba atau Bersinar serta pelatihan soft skill di wilayah rawan peredaran narkoba. Untuk rehabilitasi, BNNP Sulteng telah melayani 129 klien rawat jalan melalui klinik Mosipa Kabelo dan program intervensi berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi. Upaya ini bertujuan menekan angka permintaan narkoba di masyarakat dan memutus rantai bisnis haram tersebut. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebanyak 24 peserta mengikuti pacuan kuda dokar di Kelurahan Duyu, Kota Palu. Event olahraga tradisional ini diikuti tidak hanya peserta dari Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan bonus kepada pemenang. Berbeda dengan lomba pada umumnya, pacuan kuda dokar ini digelar di jalan raya. Para peserta beradu skill dan kecepatan untuk tiba di garis finish sejauh 200 meter. Pacuan dokar yang baru kali pertama digelar ini menarik perhatian ratusan penonton. Mereka antusias menyaksikan adu cepat dokar di jalan beraspal. Pacuan kuda ini tidak sekadar menjadi wadah untuk menyalurkan hobi olahraga berkuda tradisional, tapi sekaligus menjadi ajang silaturahmi sesama warga yang selama ini bekerja sebagai kusir dokar. Kegiatan ini salah satu kegiatan tradisional yang ada di Kota Palu, khususnya di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Tapi lebih penting itu kegiatan masyarakat Kaili. Arena sementara, nanti kita buatkan arena. Kemarin insya Allah kita akan aspal jalan di selatan Stadion Lolise. Itu kita insya Allah kita akan kita rancang untuk arena pacuan kuda dokar. Tingginya animo peserta yang ikut dalam pacuan kuda dokar ini membuat panitia berencana menjadikan event ini sebagai kegiatan tahunan di Kota Palu. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sejumlah masjid yang dibangun di Kota Palu memiliki keunikan tersendiri dan menjadi daya tarik.
Salah satunya adalah Masjid Baitur Rahim yang terletak di Jalan Sarikaya, Lorong Makassar. Masjid ini memiliki desain yang mirip dengan Ka'bah di Mekah. Desain masjid ini dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kesan yang mirip dengan Ka'bah, namun tetap memiliki ciri khas sendiri. Dinding masjid ini dihiasi dengan motif-motif Islami dan kaligrafi Arab. Bagian atas masjid memiliki kubah yang mirip dengan Ka'bah, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Masjid ini dapat menampung puluhan jemaah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Kegiatan keagamaan di masjid ini sangat aktif dan beragam. Masjid Baitur Rahim berperan penting dalam meningkatkan kesadaran beribadah masyarakat sekitar. Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Pengurus masjid aktif dalam mengorganisir dan kegiatan keagamaan sosial. Masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan masjid dan menjadi jemaah setia. Dengan demikian, masjid ini menjadi simbol kebersamaan dan keagamaan masyarakat. Jadi kita susun, coba seperti ini. Kalau tidak ada yang tegur, lanjut. Jadi modelnya seperti Ka'bah, tapi ada beberapa item yang kita tidak adakan seperti Hijr Ismail, Hajar Aswad, atau Makam Ibrahim itu kami tidak adakan supaya jangan sampai menyerupai betul. Terus kami dari arsiteknya juga pasangkan penopi, jadi tidak seperti betul, tapi dilihat mirip Ka'bah. Dapat ID masjid, itulah sudah sekarang ini sekitar 134 Jumat nih dipakai di masjid ini. Kemarin kan masih musola, status musola. Jadi kalau saya lihat dari pembukuanku itu sudah 134 Jumat. Masjid Baitur Rahim juga memiliki program-program keagamaan yang beragam, seperti pengajian rutin, ceramah agama, dan kegiatan sosial lainnya. Program-program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pengurus masjid juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan lainnya. Keunikan Masjid Baitur Rahim membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Palu. Pengurus masjid dan masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan masjid ini. Semoga masjid ini dapat terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.